Lanjutkan kajian kita bagaimana orang yang masuk surga, yang digiring bersama-sama masuk surga. Kemarin kita sudah melihat bahwa mereka itu salah satu keunggulannya di dalam ibadah, yaitu mengingat janji-janji Allah di dunia ini maupun di akhirat nanti. Dia persis tahu, memahami janji-janji Allah. Kita sudah bentangkan dua janji Allah, yaitu dalam surah Yunus berkenaan dengan inna salati alladhi dalam surah Yunus ayat 10 berbunyi innal ladzina amanu wa amilus solihat yahdihim rabbihim biimanihim. Janji Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh akan ditambah, akan diberi petunjuk yang disebabkan oleh imannya. Jadi kalau bertambah iman, bertambah kekuatan iman kita. Kalau dalam Al-Quran, iman bisa bertambah karena baca Quran, ya, menurut Al-Quran. Kemudian kita lanjut dengan petunjuk yang menanamkan rasa cinta di dalam hati, ya, tambah lagi. Nah, sekarang kita berpikir, ya, kalau kita berjumpa dengan orang, ya, katakan kita berjumpa dengan orang, tentu kita ingat semua janji-janjinya, ya kan? Ya, misalnya bos lah, katakan atasan kita, dia janji kalau prestasi baik akan ditingkatkan kesejahteraan pegawai atau kita sendiri yang ditujukan, ya. Kalau kita prestasi baik, katakan akan meningkatkan kedudukan kita. Kalau kita berjumpa, ya, ketemu, maka tentu akan ingat selalu, ya. Dan yang berjanji pun akan ingat selalu akan janjinya. Nah, mudah-mudahan kalau kita paham dengan janji-janji Allah itu akan nambah hasanah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya perubahan dhamir saja, perubahan kata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah menjawab, telah dipuji akan daku oleh hambaku. Sejauh pemahaman alhamdulillahi rabbil alamin semakin dalam, maka tingkat pujian kita semakin tinggi nilainya. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, apa dijawab Allah? Telah dipuja daku oleh hambaku. Meningkat itu, meningkat. Kemudian Maliki Yaumiddin, telah disagungkan daku oleh hambaku, ya. Dengan perasaan takut, perasaan harap, dan perasaan cinta, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada perasaan yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ar-Rahmanir Rahim. Pada perasaan cinta, pada perasaan harap terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena janji Dia memberikan rahmat, memberikan maghfirahnya. Kemudian Maliki Yaumiddin, mudah-mudahan terbentang rasa takut, ya. Tetapi juga bagi orang-orang yang semakin yakin terhadap kehidupan akhirat itu, semakin melihat bahwa itu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu perubahan dhamir, ya. Yang tadi kita membicarakan tentang Allah, sekarang kita membicarakan tentang aku, kami dan Tuhan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu saat kita menghadirkan hati kita bahwa Tuhan itu ada. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, kalau diisi dengan pemahaman janji-janji Allah, terasa bahwa Allah pernah berjanji kepada kita, ya. Dan ada di dalam Al-Quran. Tentu janji-janji Allah juga tidak hanya sekedar janji, ya. Janji itu merupakan suatu prestasi. Mari kita lanjutkan lagi, ya, membaca janji-janji Allah, terutama yang berkenaan dengan innal ladzina amanu wa amilus solihat. Kita ambil yang itu saja, yang mudah dimengerti dan mudah kelihatannya di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Hajj 22, ya. Ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh dari rezeki yang mulia, gitu, ya. Kalau kita lihat itu, falladzina amanu wa amilus solihat lahum maghfiratu wa rizqun karim. Ini ayat ini ada yang terpotong, gitu, ya. Ada yang terpotong. Jadi kita ingat saja bahwa kalau kita melakukan amal-amal soleh, ya, beriman, kita akan diberi rezeki, ya, rezeki ampunan yang mulia, ya. Kita ingat lahum maghfiratu wa rizqun karim. Kemudian dalam surah Hud ayat 29. Ayat 24, ya. 29 saja. Surah ayat 29. Ayat 23, ya. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Kalau kita lihat, ya, hanya sepotong ayat, sepotong kata, innal ladzina amanu wa amilus solihat wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wa akhbatu itu merendahkan diri, lembut, tawadu, lunak hati, ya. Kalau mencapai pada
kondisi hati kita lunak, lembut, tawadu, itu akan mendapat ganjaran pahala. Tapi sama yang seperti tadi, ya. Ini ada potongan-potongan ayat yang tercecer. Mari kita lihat di dalam surah Al-Anfal, ya. Dalam surah Al-Anfal nanti kita padukan, ya. Al-Anfal ayat ayat nomor 3 kalau salah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, ya. Dan apabila dikatakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat iman dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezekinya kami berikan kepada mereka, yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Dua ayat tadi isinya ini di ayat Al-Anfal ayat nomor 2, 3, 4. Kalau tadi janji, ya, janji. Kalau di sini pernyataan. Nah, ya. Jadi kita harus menghubungkan pemahaman ayat per ayat gitu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, hatinya bergetar, ya, hatinya bergetar. Sebetulnya itu terjemahan saja. Kalau kita baca Quran, mungkin pada sekali kita air mata kita menetes, ya kan? Netes. Kemudian bisa saja kita nangis terseduh-seduh, ya. Baca Quran malam-malam sendiri itu dalam keheningan kita bisa menetes, bisa. Itulah wajilat qulubuhum. Yang diterjemahkan gemetar, bukan gemetar itu. Ya, apa saja yang menyentuh hati kita, menyentuh hati kita sehingga menimbulkan air mata, menimbulkan keadaan yang terharu, ya. Itu gunakanlah begitu hati kita bergetar, nangis kita, ya. Dalam situasi baca Quran, jangan situasi bercampur dengan lain. Kalau bercampur karena kesedihan macam-macam, ya nggak bisa. Itu segera doa, ya. Kalau kita nangis doalah, itu paling ijabah. Artinya kita dalam kondisi yang paling dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, paling dekat, ya. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Menangis kita, ingatlah, doalah sebanyak-banyaknya untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk istri dan anak-anak kita, untuk saudara-saudara kita, untuk semua kaum muslimin, ya, di dalam doa kita sebanyak-banyaknya, ya. Mudah-mudahan itu kondisi yang paling sulit. Kadang-kadang kita ingin menciptakan itu bukan karena dicipta, ya, tanpa apa ya, sebetulnya tidak ada rencana, ya. Bukan berencana sehingga terseduh-seduh, tidak ada.
Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan, ditambah imannya, ya kan? Ya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka ayat-ayat itu menambah iman, ya. Iman, ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya dia akan bertakwa. Jadi dia bertakwa. Tadi dua ayat tadi ingat itu. Ayat itu merupakan ayat janji, ya. Tapi kondisi yang dimaksud ayat ini tentu dalam kondisi, kalau tadi kan lembut, lunak, tawadu, gitu. Jadi kalau membaca ayat-ayat Quran itu mengapa bergetar hatinya? Terutama mungkin menemukan ayat-ayat yang merupakan ancaman, ya kan? Setelah baca lagi ketemu ayat-ayat yang membuat dia gembira, ya, itu ulaika humul mu'minuna haqqan, itulah orang mukmin yang sebenar-benarnya, itulah orang mukmin yang sebenar-benarnya. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim, yang tadi sampaikan bahwa akan memperoleh maghfirah dan rezeki yang mulia. Saya kira kemudian ayat di tengah itu mengingatkannya saja hubungan dengan ketakwaan. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, sama dengan di dalam surah Al-Baqarah, ya. Saya kira cukup dulu, mudah-mudahan itu berkesan dalam hati kita. Saya ulangi lagi, ini bermanfaat kalau kita bersolat. Kalau kita sholat, kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingat janji-janji Allah kepada kita. Ya. Salah satu cara untuk sholat khusyuk itu salah satu, ya, kita ingat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjanjikan sesuatu kepada kita. Dan kita tahu janji itu adalah berkenaan dengan ibadah yang kita lakukan, ya, macam membaca ihdinas shiratal mustaqim dan seterusnya dalam keadaan bagaimanapun, maka berhadapan dengan Allah yang menjadikan kita mudah-mudahan memberi kondisi yang lebih baik kepada kehusukan, ya. Tadi perubahan dhamir itu juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu juga merupakan cara menghadirkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sholat kita, ya. Saya kira itu saja. Kita akan lanjutkan besok berkenaan dengan masih satu lagi berkenaan dengan bahwa Allah itu akan menyelesaikan seluruh perselisihan kita, ya. Itu jangan lupa kita. Salah satu daripada ciri-ciri orang yang masuk surga berombongan itu ada unsur kaminya, ya. Ada unsur kaminya itu, ya. Kelebihan dia, maka dia dibuat suatu rombongan karena kelebihannya ada kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengapa kita berkata demikian? Iyyaka na'budu, engkaulah yang kami sembah, bukan aku, ya. Adalah perasaan bersama-sama. Kemudian ini juga janji-janji Allah ini ada perasaan bersama-sama. Kemudian janji Allah akan menyelesaikan segala perselisihan, janji Allah bersama-sama. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.